berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari menginovasi, mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika di likur-likur terakhir, yakni tanggal 21 sampai dengan 29 Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, bulan yang lebih baik dalam satu malam dari kebaikan 1000 bulan. Seolah kita diingatkan ketika Nabi Sam'un atau Nabi Samson alaihissalam yang diutus oleh Allah di negeri Yunani. Beliau terkenal dengan sangat saktinya, luar biasa kekuatannya. Namun singkat cerita, ketika Raja Lois Agung membuat sayembara, maka istrinya justru berkhianat dan Nabi Sam'un yang lebih agung dari Lois yang agung itu terkalahkan oleh tentara kerajaan, disiksa. Namun Nabi Sam'un terus berupaya untuk taubat, dan taubatnya diterima sehingga Allah mengembalikan mukjizat kekuatannya lagi. Apa yang bisa kita petik? Sekejap lalai, sekejap lupa, meskipun tergolong dari deretan Nabi, maka Allah tidak meridhoinya. Dan Nabi Sam'un bernazar, dan ditepati nazar itu selamanya akan berpuasa 1000 tahun, ya. Kemudian 1000 tahun juga akan menunaikan sholat terus menerus. Ada yang menyebutnya sholat malam selama 1000 tahun. Terlepas dari Nabi Sam'un, karena risalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan dari risalah para nabi, maka ada hadiah istimewa dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ada khairul min alfi syahr. Banyak sudah diuraikan oleh para ulama cendekiawan Islam tentang khairul min alfi syahr. Tapi hari ini mari kita lihat kegiatan kita, apakah capaian untuk satu malam kita beribadah memiliki makna atau bernilai lebih dari sekedar angka 1000 bulan. Kita lihat dari postur hasil riset kami di tahun 1984 di bawah bimbingan gelar terakhir kami sebutkan Profesor Dr. Andes Haji
Salihin Abdul Wahab, PA, MA, PhD. Nah, apa yang bisa kita analisis dengan khairum min alfi sahr? Teringat kita bahwa di antara sunnah Rasulullah Muhammad SAW bukan saja di ketika sholat witir bulan Ramadan, namun sholat witir sepanjang hari. Jika kita mengikuti insya Allah dari Sunan Abu Daud ya, atau Ibnu Majah dan Ibnu Majah, itu kita diminta membaca Sabihisma di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Kita ambil salah satu atau dua penggalan ayat, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi Allah berfirman bahwa kalian orang-orang yang kafir itu memilih kehidupan dunia. Ini kalau di dalam bahasa Al-Quran ya, ini adalah orang yang berhikmat kepada dunia. Padahal Allah menginformasikan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal di akhirat itu dijanjikan Allah kehidupannya lebih baik dan lebih kekal. Karena itulah Imam Ghazali bertutur bahwa ulama yang patut untuk dijadikan guru, ulama yang patut untuk dijadikan contoh, ulama yang patut untuk diregu ilmunya, ulama yang patut untuk ditaati, ulama yang patut untuk terus-menerus ilmunya ditimba, yakni adalah ulama akhirat, ulama yang lebih mementingkan kehidupan akhirat. Karena yang lebih mementingkan kehidupan dunia, Allah nyaris memastikan ya. Jadi orang-orang yang sangat berat upayanya di dunia diberikan, tetapi di akhirat tidak diberikan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang fasik. Ketika kita berbicara khairum min alfi sahr, pada ayat yang ke-16 dalam Sabihisma ini, maka orang terjebak pada model parallel participation di dalam beribadah, di dalam bermuamalah. Motivasi orang-orang yang mementingkan dunia adalah pertama, keuangan. Jadi mereka melakukan kegiatan, ulama kan dia, akan akademisikah dia, ya, teknokrasikah dia, budayawankah dia, ya, kiai, ajengan, tuan guru, pendeta, bedanda. Diawali dia tergerak untuk mendukung, ya, kalau musim mendukung itu karena dasarnya keuangan. Meskipun tadinya ada di barisan orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai religius, nilai-nilai sistem kepercayaan, nilai-nilai Pancasila, awalnya tidak berniat untuk mencari uang, tetapi ketika dia masuk pada jebakan bal tu'sirunal hayatad dunya, maka dia tergerak oleh uang. Karena tergerak oleh uang, dia memiliki kemauan keras yang mestinya advokat. Salah satu kasus, advokat itu memberikan pertimbangan apakah punishment ataukah hukuman ataukah ganjaran
penghormatan di dalam proses persidangan, ya, maka kemauannya menjadi berbeda ketika niatnya karena uang. Jadi berbelok, yang tadinya kesatria pembela kebenaran, peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka berbalik menjadi kemauan, syahwat, hikmat kepada dunia. Pada saat berhikmat kepada dunia, maka cendekiawan, ulama, pedanda, pendeta, romo, pastor, dan siapapun akan menyuarakan syahwat dunia. Karena itulah kita hormat sekali, ya, pada antara lain saudara kita, ya, guru kita, Profesor Frans Magnus Suseno, yang lebih dikenal dengan Romo Magnis, itu menyuarakan kebenaran, terlepas dari di persidangan itu nanti akan memperoleh ribet semacam apa, tetapi beliau sudah menyampaikan kebenaran menurut keyakinan dari Sang Romo. Tentu saja kita tidak bermaksud mengatakan bahwa orang yang bersengketa kita sudah menilai ini yang benar, ini yang salah, tidak, ya. Tetapi di sini baik Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, ketika hatinya berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka dia yang ketiga itu kegiatannya, aktivitasnya, agenda kerjanya adalah agenda yang tidak semata-mata tertarik kepada tawaran-tawaran dunia karena ada koalisi-koalisi untuk membangun kuasa tahta dan mengeruk harta. Tidak demikian, tetapi mereka bekerja sama dengan para kesatria untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki roh sandaran utama, akar utama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita akan memperoleh khairum min alfi syahr ketika kita dalam keseharian, apapun yang diperankan oleh Allah atas talenta kita, atas kemauan keras kita, semata-mata mendapatkan biidni dan biridallah, maka masing-masing orang akan meninggalkan bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi lebih wal akhiratu khairu wa abad. Inilah orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Karena itulah teringat akan guru kami tercinta, antara lain Bapak Amiruddin, sewaktu kami di SMA tahun 75 sampai pertengahan 79, bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang semakin mencintai, teramat mencintai Allah dan amat mencintai Rasulullah. Hidupnya senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga lebih dalam kesehariannya lebih baik dari 1000 bulan itu sendiri. Jadi kebaikan-kebaikan yang direnda setiap hari adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ada taranya. Ini tentu saja saudara-saudara bisa untuk menyanggahnya, karena ini adalah analisis dari perspektif hikmatologi, ilmu sosial, di mana kami aktualisasi parallel participation, bergerak karena semata-mata duit, bergerak semata-mata karena benda, harta benda, bergerak semata-mata karena dimobilisasi. Dan kita menjadi saksi bahwa saudara-saudara kita yang lemah dalam keimanan, lemah dalam keilmuan, lemah dalam hubungan sosial, lemah dalam ekonomi, lemah dalam idealitas ideologi, mereka menjadi sasaran dari penggerak-penggerak yang mengatasnamakan dermawan sosial, tetapi sesungguhnya dia
kafir dalam perspektif Sabikisma ayat 16 ini. Kafir dalam makna terhalang dia mendapatkan khairun min alfi sahr, karena menggerakkan saudaranya, membeli kedaulatan saudaranya dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Karena itulah, siapakah yang mendapatkan khairun min alfi sahr? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa terbimbing dengan kalamullah wa sunnatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sajian singkat sederhana ini mampu untuk memotivasi kami sendiri dan saudara-saudara yang senantiasa berkunjung di kanal Hikmatologi. Tentu saja kesalahan, kelemahan, kekurangan adalah yang paling berhak untuk memberikan saran yang konstruktif. Terima kasih segala dukungannya. Kita insya Allah bersua dalam setiap hari ketika tidak ada halangan menanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari